Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Taufikur Rahman, terima kasih udah kembali melakukan tugas. Untuk sebelumnya saya bilang tugasnya itu nggak semua, jadi hak sampai ke huruf to aja kok saya bilang itu kan. Ya, kenapa? Biar lebih fokus ya latihan. Kalau kebanyakan kayak itu kurang fokus biasanya, jadi tulisannya kayak semacam ya asal jadi gitu biasanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, sedikit tapi diseriusin gitu latihannya. Oke. Jadi saya koreksi aja dulu setengahnya ya. Itu nanti sisanya antum bikin lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ini untuk hak depan ini ada beberapa kesalahan umum ya, yang semuanya ini ada di sini. Yang pertama soal bentuk ya, bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada berapa bentuk? 1, 2, kurang lebih ada 4 bentuk. Bentuk pertama itu bentuk yang ketika hak bertemu huruf ke atas seperti ini. Hak ketemu huruf ke atas itu, perhatikan. Kurang jadi. Ini apa? Jangan terlalu kaku atau ya ini 3 bentuk ya, nggak tahu mana yang antum pilih teman-teman. Mungkin yang nomor 1 yang lebih bagus ya. Jadi prosesnya adalah kita bikin dulu seperti ini, 1, kemudian setengah mata pena di sini kita bikin semacam ya gelombang kayak gini. Kan? Nah, ini jaraknya ini berapa? Kurang lebih 1 titik ya di sini. Nah, ini terlalu banyak. Kan? Nah, ini terlalu panjang, ini juga masih terlalu besar panjang, ini juga bahkan ini juga masih terlalu panjang. Oke. Nah, kemudian kita bikin sininya. Seperti ini. Oke. Perhatikan ya, ini di sini, di sini, di sini. Maaf nggak kelihatan tadi. Perhatian bagian ini dan ini. Apa itu? Maaf ya, ini kameranya saya atur. Apa bagian itu? Seperti huruf nun, huruf ba, nanti huruf sin panjang. Ya, itu ada semacam pembagian turun, datar, dan naik. Kalian ingat nggak? Di sini juga ada ya, di sini juga ada. Jadi turun, datar, dan naik. Jadi datarnya atau bagian yang paling rendah itu berada di kurang lebih di sini ya, bukan di tengah. Ini bukan di tengah, di sini. Jadi gimana? Nah, semacam ini. Nah, itu bagian rendahnya tuh di sini. Ya, agak condong ke kiri ya. Jadi bukan di tengah. Kan seperti ini, bukan seperti ini. Bisa dimengerti ya. Oke. Itu soal hak. Kemudian bagian apa lagi? Iya, alifnya. Ini alifnya terlalu miring. Kurang miring.
pertama kurang miring, kedua ini terlalu panjang ya, sangat panjang ini ya, jadi tolong diperbaikin dan tentu saja dilatih lebih sering ya untuk ini, apalagi untuk alif, karena memang kemiringannya itu butuh pembiasaan ya. Bisa teman-teman yang belajar banyak hot secara bersamaan itu akan sangat merepot atau sangat mempengaruhi ya hotline itu. Jadi kemiringannya khususnya itu biasanya lupa atau kurang pas. Ini perhatikannya nih, antara alif di sini sampai sini itu kurang lebih 1,5, di sini sampai sini kurang lebih 3,5 titik ya, atau 3 titik sesuai posisi gitu. Perhatikan ini ya, 1, 2, 3, lebih sedikit lah ya gitu. Oke, ini bentuk H ketemu alif. Begitupun ketika huruf lain seperti huruf H ketemu dal dan H ketemu lam juga seperti itu. Kemudian H ketemu ba ya, atau H ketemu huruf-huruf yang datar. H ketemu huruf yang datar. Nah, ini bentuknya terlalu kaku ya. Set ini. Lebih dilenturkan lagi. Gimana? Ini seperti alis ya, kita membuat alis. Nah, gini. Oke. Di sini kita kalamnya tetap miring ya, jangan oke, perhatikan untuk sini ya, gini bentuknya, gelombang kayak gini. Oke, jadi jangan kaku seperti ini, ke atas terus ke bawah lurus, enggak seperti itu ya. Di sini ada gelombangnya, di sini ada gelombangnya, jadi jangan ada bagian yang lurus seperti ini, lurus kayak gitu, enggak ya gitu. Terus satu hal lagi, kalau bisa bagian awal ke depan itu semakin tebal ya. Ini sedikit aja sebenarnya, nggak terlalu kelihatan, tapi itu sangat penting. Kemudian ya, gradasi bentuknya juga di sini ya, ini dari kecil di sini sampai ke sini agak tebal, begitupun dari sini tipis ke tebal, di sini tipis juga ke tebal ya. Gimana caranya? Bikin dengan alamiah aja ya, ini ditekan lebih lama atau lebih besar tekanannya, ini tipis, sini agak besar tekanannya, jadi posisinya otomatis bentuknya tuh makin menebal gitu. Oke. Kemudian kita bikin huruf ba di sini. Ini ujungnya yang kurang bagus, lebih lurus lagi ke atas. Kemudian ya, perhatikan ada turun, datar, dan naik. Ini seakan-akan turun, datarnya terlalu banyak ya, jadi terlalu kaku nih, berarti kan ini terlalu kaku. Itu pun dengan yang ini, jadi masih ada lengkungan ya, harus melengkung kayak gitu. Oke, ini untuk bak yang bentuk kedua. Nah, terus ini ya, berapa kok tadi saya bilang ini kurang lebih dari sini ke sini itu 1 titik, kalau ini ke sini kurang lebih berapa? 1,5 ya, ini 1,5 saya kasih tanda di situ. Oke, perhatikan untuk yang ini. Kemudian untuk H bertemu huruf jim ya, perhatikan ya, ini lebih tipis lagi, ini terlalu tebal dan bantet ya, tipis tapi agak panjang sedikit seperti ini. Oke, lalu kita bikin bagian bawahnya, kemudian ulangin lagi seperti yang di atas tadi,
kemudian kita bikin bawahnya seperti ini. Nah gitu ya, kemudian baru bikin haknya. Oke, haknya lumayan bagus yang bawah ya, khususnya yang bagian ketiga ini enggak sih ya, lumayan bagus lah ya, dipertahankan. Seperti ini. Nah ini terlalu banyak apa, bagian bawahnya ini terlalu banyak, jadi dikit aja yang bagian datarnya ini, berarti kan ini turun atau naik lah ya di sini. Nah ini datarnya tuh sedikit aja, ini terlalu banyak datarnya tuh ya. Oke, ini sama seperti tadi ya, ini terlalu panjang, ini terlalu panjang. Oke, lebih sedikit lagi. Perhatikannya ini sedikit di atas, atau misalnya ini di garis nggak apa-apa, ini di garis, dalnya sedikit ke bawah gitu. Untuk hak ketemu rok ini perhatikan ya, ini atasnya oke lah ya, ini bagian pertama, bagian kepalanya. Nah cuman masalahnya adalah bagian roknya itu jangan terlalu, nah roknya tuh gimana, jadi ini tebal kan, di sini tipis, jangan ketebal lagi ya, jangan balik ke tebal lagi gitu. Jadi apa, dari tebal ke tipis, dah gitu aja ya. Ini kayak ekor tikus ya, nih ekor, jadi tebal di sini, ini badannya, di sini ekornya, jadi apa, nggak nambah tebal lagi di bawah sini, di sini tuh nggak tebal lagi gitu. Oke, ini selanjutnya huruf yang hak ketemu rok ya, hak ketemu rok yang lain. Ada 3 bentuk di situ ditulis. Ini kurang ya bentuknya, kurang dapat sama sekali ya. Kayak tadi, kayak alis ya, alis orang cemberut ya, saya bilang ya, alis orang cemberut. Jadi lebih apa, lebih galak lagi, lebih tajam lagi seperti ini. Nah gitu. Oke, ini. Nah baru kita bikin bagian ke bawahnya. Sini agak miring, jadi lebih tipis lagi ke bawah, datar dan naik. Nah perhatikan ya, pembagian di apa, bagian-bagian yang panjang dipanjangkan, tulis panjang itu harus ada apa ya, kita harus terus ingat ya, ada turun datar naik, turun datar naik, turun di sini, datar di sini, naik di sini ya. Berapa tingginya, 2 titik. Oke, nah ini perhatikan di antum, turun datar naik ya, datarnya terlalu banyak ya, datarnya terlalu banyak, datarnya tuh sedikit aja, turun datarnya paling 2 titik lah kurang lebih ya, nggak lebih. Turunnya banyak, datarnya agak sedikit, naiknya lebih sedikit lagi, begitu ya aturannya. Kemudian bikin roknya seperti ini ya, udah lumayan bagus sih, itu cuma dihaluskan lagi. Nah gini aja. Oke. Gitu pakai ujung mata pena bikinnya. Ini ya untuk hak rok yang pendek ini udah lumayan bagus, cuman volumenya masing-masing dikurangin ya. Volume apa, bagian ininya dikurangin, ininya dikurangin, intinya ini terlalu besar. Mata pena, start kita di sini, bawah, nah seperti ini. Kemudian untuk bikin rok yang bentuknya seperti ini ya, perhatikan ya, atau rok semuanya lah. Bagian bawahnya ini perhatikan ya, bagian bawahnya ini, nah ini biar saya jelas besar, ini itu jangan datar ya bagian ini. Ini kalau kita anggap ini kayak kaki misalnya, ini nggak datar seperti ini, apalagi ini malah naik.
tapi apa, seperti jinjit ya. Saya gambar kasar aja kayak gini ya. Anggap ini kaki. Nah, ini garisnya di sini. Jadi seperti naik ya, bukan menapak kaki gitu. Nah, seperti ini. Ya. Rok juga seperti itu, rok yang biasa, misalnya kita bikin rok. Nah, kayak ini. Nah, dia tuh bagian bawahnya ini enggak napak gitu, tapi lebih miring. Bisa dimengerti ya, gitu. Oke. Untuk hak ketemu sin, berarti kan, nah tadi kembali ya soal kepala, bentuk kepala hak tadi. Ini terlalu kaku, terlalu kaku, terlalu kaku. Yang betul gimana? Lebih lentur dan lebih seperti alis ya, bergelombang seperti ini. Oke, nah kemudian untuk sinnya sendiri itu terlalu panjang atau besar ya, lebih kecil lagi, lebih sempit lagi ya. Nih spasinya nih, maksud saya ini terlalu jauh ya. Oke, ini jadi seperti ini gitu. Untuk ininya bagus lah, ini lumayan bagus, ini bagus. Ini terlalu banyak bagian ininya ya, ini juga terlalu banyak, jadi ini terlalu besar ya. Ini sini aja. Nah di sini udah pas. Begitupun sama ya untuk hak yang shot ini juga masih terlalu kaku, tapi shotnya lumayan bagus ya. Oke, ini berarti kan huruf to ya, huruf to. Huruf to. To itu gimana sih kalau kita bikin yang biasa, huruf to sendiri itu dia lebih apa ya, lebih berdiri atau lebih, ini seperti ini saya jelaskan, tulis dulu ya. Nah dari sini itu kita bikin ke bawah, jadi dia apa nih kemiringannya nih ya, nah, lebih naik gitu, beda dengan ini terlalu datar ya, berarti kan ini terlalu datar. Nah gitu, jadi lebih dinaikin kayak gini, diangkat ini gitu ya. Atau bikin ini lebih naik kayak gini, seperti itu. Jadi begitupun ketika hak ketemu tok di sini ya, jadi kita haknya di sini. Ya, ini huruf H. Kemudian kita bikin huruf toknya di sini. Nggak apa-apa masuk sedikit gini ya, masuk ke dalam haknya sedikit ini nggak apa-apa. Nah gini kan, jadi dia lebih apa, berdiri nih, kemudian mirip kan jalurnya nih ke sana ya. Ini haknya sini, toknya juga sejalur ya gitu, tapi lebih tinggi lagi. Nah gini, mungkin jelas ya itu. Lalu hak ketemu fa. Ya ini kepalanya ya, lagi-lagi masuk soal kepalanya diperbaikin. Kemudian selain huruf apanya, apa namanya tuh, haknya tadi, kesalahan juga ada di huruf fa-nya. Saya ulang lagi deh ya, biar lebih
jelas. Kalau nulis depan kamera itu emang agak apa ya, susah dalam arti posisinya nih saya karena kepalanya harus miring. Di sini ada HP depan saya, jadi kadang mata saya tuh kurang bisa menguasai kertasnya. Nah, di sini turun, datar, dan naik. Nggak dapat. Nah, di sini turun, datar, dan naik. Nah, oke. Perhatikan yang antum bikin ya, ini yang pertama nggak usah dilihat, ini juga kurang bagus. Ini kan, nah ini perhatikan ya, ini turunnya di sini datarnya terlalu banyak ya, ini datarnya terlalu banyak di sini. Oke, so naiknya ini terlalu curam ya. Jadi nggak perlu securam itu naiknya, lebih sedikit aja. Perhatikan nih, naiknya tuh nggak banyak, nih nggak banyak, ini banyak sekali. Ini juga masih terlalu banyak. Oke, jadi turun lebih banyak, datarnya lebih sedikit, kemudian apa, naik gitu, naik lebih sedikit lagi, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, itu soal koreksian hari ini kan. Jadi nggak perlu nulis semuanya, jadi kalau nulis semua itu apa namanya, antumnya terlalu apa namanya, kurang fokus sama apa tujuannya. Tujuan utamanya ini apa, huruf H ya, H sama ya sebagian huruf apa namanya yang disambung lah, tapi utamanya tuh H-nya itu. Nah, ketika terlalu banyak nanti antum nggak fokus di huruf H-nya itu, malah terlalu terfokus sama huruf lain dan nggak ada yang jadi gitu ya. Udah, itu aja dulu untuk pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya nggak apa-apa, huruf-huruf yang lain itu ditulis, ini nggak perlu lagi karena sebenarnya apa, huruf H juga kan sebenarnya. Jadi silahkan dilanjut huruf yang lain, hanya saja poin-poin yang saya sampaikan ini apa namanya dipakai di huruf H yang selanjutnya itu H ain, H qaf, lam, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum.